Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ahlan, selamat datang di channel Al-Mustari. Oke teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Adapun materi kita hari ini adalah tentang bacaan mad atau bacaan panjang, yang mana ini banyak sekali di Al-Quran bacaan yang harus dipanjangkan. Jadi di Al-Quran itu ada yang dibacanya cuma satu ketukan, ada yang dibaca dua ketukan, dan ada yang lebih gitu ya. Jadi tidak semuanya sama. Untuk itu kita akan belajar baik itu dari teorinya dan juga praktiknya. Dan karena tahsin kita ini tahsin yang mudah, sehingga saya menghilangkan istilah-istilah atau macam-macam dari mad gitu ya. Mad ini, mad itu saya tidak sebutkan. Yang penting yang seperti ini, atau kalau ada yang seperti ini, itu dibacanya panjang, dua ketukan atau satu ayunan gitu ya. Oke teman-teman sekalian, kaidah bacaan mad atau bacaan panjang yang pertama adalah apabila fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif itu harus dibaca panjang. Contoh, taba itu tidak ada fathah yang diikuti alifnya. Nah, berarti dua-duanya dibaca pendek. Sedangkan yang kedua, taba yang kedua itu ada alifnya setelah ta. Nah, oleh karena itu dibaca panjang. Jadinya seperti ini praktiknya. Taba, taba, kana, kana. Ingat ya, satu ayunan saja. Taba, kana, ya, ka, itu ya, satu ayunan, dua ketukan, tek, tek, seperti itu. Oke, kita bersama-sama baca contohnya ya. Katibun, waqi'un, qiyaman, sirata, wa idza, kiraman, haramun, fuada, yuqalu, basoliha, manafi'u, aliyaha. Nah, kalau teman-teman menemukan fathah kemudian ada alif setelah fathah itu, maka dibaca panjang satu ayunan atau dua harakat. Kaidah selanjutnya, kalau teman-teman menemukan fathah berdiri, maka itu dibaca panjang satu ayunan juga. Contoh, kitabun sama dengan kitabun. Artinya, kalau fathah berdiri itu sama dengan fathah bertemu dengan alif. Begitupun kata solata yang ada wawunya, itu wawunya tidak dibaca dan lamnya itu dibaca panjang ya. Yang kanan sama yang kiri itu tulisannya berbeda tetapi dibacanya sama ya. Solata sama dengan solata. Oke, sekarang kita baca bersama-sama contohnya. Bihadza zakata yatama salawati waduhaha biayati fadzalika fa'awa salata la yakhafu sabihati idza talaha. Kaidah berikutnya, bacaan yang harus dipanjangkan adalah ketika kasroh bertemu dengan ya sukun. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Contohnya, qila, qila,
dini. Nah, qila yang pertama itu tidak ada ya-nya setelah sukun, maka dibaca satu ketukan saja. Tetapi yang kedua ada kasroh bertemu dengan ya sukun sehingga dibaca panjang. Qila, cukup satu ayunan saja ya. Qila, dini, dan selanjutnya. Sekarang kita bersama-sama membaca contohnya. Mi'ada yuridu muhitun labithina raziqina wa abihi aliman basirun sinina masakina qanatiri li'ilafi. Nah, yang selanjutnya adalah apabila teman-teman menemukan kasroh berdiri. Jadi apabila menemukan tanda kasroh tetapi penulisannya itu berdiri, tidak miring, maka itu sama dengan kasroh bertemu dengan ya sukun. Contohnya di sini bihi sama dengan bihi. Hi yang kedua itu kasrohnya lurus atau berdiri ya. Nah, sama dengan kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, sekarang silahkan ikuti bersama-sama contoh di bawahnya. Kutubihi, rusulihi, amalihi, sabilihi, zinatihi, ibadihi, biyaminika, wa ayatihi, ta'amihi, samawatin, mithaqihi, fa'akhoroni. Kaidah berikutnya adalah dhammah bertemu waw sukun. Apabila menemukan dhammah setelahnya ada waw sukun, maka dibacanya panjang atau satu ayunan. Contohnya duna. Nah, duna yang pertama tidak ada wawunya, sedangkan duna yang kedua ada waw sukun setelah dhammah, maka dibaca panjang. Duna. Yang kedua yaqulu. Ku yang kedua dibaca panjang karena setelah dhammah ada waw sukun. Latihannya Haruna qulubun ghafuran tuliju tusuna suratun wa fumiha yuqinuna yuqimuna ba'udatan liyusufa khaliduna. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah yang terakhir adalah apabila ada dhammah terbalik. Apabila teman-teman menemukan penulisan dhammah yang terbalik ya, seperti halnya angka 6, maka itu juga dibaca panjang. Contoh di sini lahu sama dengan lahu sama dengan lahu. Nah, lahu yang kedua itu ada alifnya. Nah, ketika ada alif setelah waw sukun yang dibaca mad, ada alifnya ataupun tidak ada, sama-sama dibaca panjang. Begitupun pada lahu yang ketiga, penulisan dhammahnya itu terbalik seperti angka 6. Nah, yang seperti itu juga maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Oke, kita sama-sama baca latihannya. Khitamuhu la taqulu ilahahu
wa ati'u salatahu wa amilu tuhajiru la ya'uduhu wa kanu ma'adawuda laja'alahu wa waladuhu. Oke, terakhir di sini ada latihannya. Kalau tadi hanya per kata, sekarang sudah per kalimat, sudah panjang ya. Silahkan boleh diikuti atau boleh bareng-bareng ya. Ma la taqata lana bihi qalu la Yusuf wa akhuhu ila ta'amika wa syarabika wa kanu bi ayatina yuqinuna wa wajadu ma amilu hadiran. Nah, itu teman-teman kaidah dasar dari bacaan mad atau bacaan panjang. Silahkan diulang lagi apabila belum paham. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.